Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pelajaran kali ini kita coba membuat proyek IoT sederhana, yaitu menampilkan nilai dari sebuah sensor ke dalam sebuah LCD. Nanti sensor yang kita gunakan ialah sensor LDR atau fotoresistor ya, di mana sensor ini akan mengembalikan sebuah nilai dari intensitas cahaya yang diterima oleh sensor tersebut. Oke, caranya nanti kita masuk dulu ke wofi.com ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau udah, nanti biasa kita klik akun kita pilih my profile. Nanti tampilan my profile-nya seperti ini. Nanti kita klik new project. Biasa nanti kita cari di sini yang namanya Arduino Uno. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk hardware yang kita butuhkan ya, berarti nanti kita tambahkan yang namanya itu LDR-nya atau sensor cahayanya. Nanti kalian cari ke bawah. Di sini ada yang namanya di bagian sensor. Ini ada yang namanya fotoresistor atau LDR sensor. Kalian klik LDR sensornya ya. Oke, maka muncul satu di sini LDR-nya. Oke, kemudian kita juga tampilkan hasil pembacaan LDR-nya ke dalam sebuah LCD. Nanti kita pilih di sini, kalian pilih LCD yang 16x2 I2C. Kita klik ya, maka tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita atur posisinya ya. Nanti untuk LDR, nanti di sini ada 4 pin, ada VCC, GND, DO, sama analog. VCC nanti kita sambungkan ke pin power atau 5 volt dari Arduino, GND ke pin GND di Arduino, digital ke pin digital, dan analog ke pin analog. Nanti digital sama analog kalian pilih salah satu aja ya. Kalau kalian mau nilainya itu hasilnya dari 0 atau 1, maka pilih digital. Tapi kalau hasil bacanya tuh bisa dari 0 sampai 1023, maka pilih analog. Nanti kita coba sambungkan ya. Kalau saya ini VCC-nya kita ambil dulu ke bagian VCC yang ini ya, yang Arduino. Ini bagian VCC-nya kita masukkan ke 5 volt. Kemudian untuk GND, kita masukin ke GND lagi yang di Arduino. Nanti yang digital kita masukin aja ya ke pin nomor 2. Oke, nanti sensornya seperti ini ya. Nah, nanti untuk ini untuk LCD-nya kita pakai LCD 16x2. 16x2 itu artinya dia mempunyai kolom sebanyak 16 ya. Jadi ini kolom ke-0, ini kolom ke-15. Ada 0, 1, seterusnya sampai 15 kolom. Nah, kalau barisnya berarti dia punya 2 baris, yaitu ini baris ke-0 dan ini baris ke-1. 16x2 itu berarti kesininya ada 16 kotak, kesininya ada 2 kotak, 16x2. Jadi nanti kita bisa menuliskannya huruf atau angkanya itu sebanyak 16 kalau kesini. Ya, berarti satu baris ini 16. Oke, untuk powernya GND biasa, ini untuk negatif di Arduino, VCC untuk positif di Arduino, SDA ini untuk SDA ya, SL juga sama. Nanti SDA sama SCL tuh adanya di sini ya, di poin A4 atau A5. Nanti kita sambungin aja ya. Yang pertama kita GND-nya terlebih dahulu ya. GND kita sambungin ke GND. Kemudian VCC kita sambungin lagi ke VCC.
Oke, kemudian SDA kita sambungin ke pin SDA-nya ya. SDA biasanya adanya di poin analog A4. Nanti kalian bisa lihat ya di sini ya. Pinnya itu menyala sendiri. Kemudian SCL berarti dia pinnya ada di A5. Oke, ini penyambungannya udah ya. Jadi SDA A4, SCL A5, VCC 5 volt, GND ke negatif. Jadi kita bisa atur-atur posisinya ya. Oke, nanti kita atur dulu posisi kabelnya yang ini. Oke, kalau susah kita hapus aja ya kabelnya, karena ini menghalangi. Ini juga kita hapus dulu kabelnya, menghalangi. Oke, yang ini dia itu pin digitalnya kita masukin ke nomor 2 ya, dan pin GND nya kita masukin ke pin GND. Oke, sekarang untuk kodenya ya, silahkan kalian klik kode di bagian atas ya, sampingnya simulasi. Nah, untuk kodenya jangan lupa ya, untuk LCD kita pakai yang namanya library. Jadi library itu udah merupakan kumpulan-kumpulan coding yang nanti akan mempermudah kita. Oke, silahkan kalian klik library-nya dulu. Nanti kalau udah kalian klik tambah ya. Nanti kalian pilih yang namanya liquid crystal. Liquid crystal, cari yang namanya liquid crystal ITC yang ini. Kalau udah silahkan kalian klik. Nanti di sini muncul liquid crystal I2C ya, ini ya. Oke, kalau udah tambahkan library, nanti kita masuk ke kodenya aja. Biasa, yang pertama kita coba buat void-nya itu ke bagian bawah dulu ya. Yang di bagian atas ini khusus untuk pengenalan pin atau juga pengenalan dari library-nya. Untuk penulisan library, nanti kalian jangan lupa kliknya seperti ini ya. Kita pakai tanda pagar, kemudian kita tuliskan include. Nanti di sini karena kita pakainya library-nya itu liquid crystal, kalian tulis liquid crystal I2C ya. Ini tulisannya I2C .h. Nanti kita tutup lagi. Berarti nanti saya salah ya ininya, kalau misalkan salah. Nah, ini ya LC-nya berarti yang besar. Oke, nanti kalau udah, nanti library-nya ini kita masukkan dalam sebuah objek ya. Nah, untuk penulisannya nanti sama, kita tulis liquid crystal terlebih dahulu. Liquid crystal I2C. Oke, nanti kalau salah berarti kita coba lagi ya. Oke, nanti ini L-nya besar, C-nya besar. Oke, nanti kita kasih nama ya. Misalkan library-nya kita masukkan ke dalam objek LCD ya, kita tulis LCD di sini. Nanti untuk parameternya kita bisa pakai 0 kali 27. Nanti kita koma 16, kita koma 2. 0,27 itu berarti dari alamatnya, 16 itu dari ini ya, baris jumlah kolomnya, dan 2 itu dari jumlah barisnya. Kalau misalkan kita bingung, silahkan kalian klik yang ini, nanti diarahkan ke library-nya. Nanti yang di sini kita ada yang namanya contohnya. Nah, ini bukan, kalian bisa lihat contohnya itu yang di sini bagian akhir. Nah,
kita ini tulis liquid crystal A2C Hello World. Ini kalau kalian mau belajar bisa di sini ya, nantinya belajarnya itu. Oke, nanti kalau udah ya, kita udah masukkan seperti ini, maka kita jadi untuk LCD-nya. Sekarang kita masukkan untuk sensornya ya. Biasa kita pakai INT aja. Di sini kita pakai sensor. Nanti ingat ya, sensornya kita masukkan ke nomor 2 yang di sini. Maka kita tulis di sini 2. Untuk pembacaannya jangan lupa kita bisa tulis di sini baca sensor. INT baca sensor. Oke, sekarang kita masuk ke void setup. Nanti di sini kita pakai untuk sensor, kita pakainya pin mode. Ya, nanti namanya itu sensor ya, sesuai dengan yang ada di sini. Namanya sensor. Kemudian karena ini sensor, maka kita jadikan dia sebagai input. Oke, kemudian kalau udah kita masukkan ke LCD-nya ya. Untuk LCD berarti kita bisa tulis lcd.init. Ya, ingat ya, lcd.init buka kurung kemudian tutup kurung. Nanti untuk menyalakan layarnya kita bisa pakai lcd.backlight. Klik ya, seperti ini. Dia jangan lupa buka tutup kurung. Nanti untuk penulisannya bisa pakai, ingat ya, untuk penulisan LCD kita taruh dulu posisi nulisnya mau di mana ya. Untuk posisi itu berarti kalau dia di ujung sini ya, ujung kiri, berarti dia itu posisinya 0,0. 0,0 artinya kolomnya ke 0, berarti yang di sini ya, barisnya ke 0 berarti di sini. Yang di sini berarti dia kolomnya ke 0 dan ini barisnya ke 1. Kita misalkan tulis di sini itu selamat datang ya. Berarti lcd.setLike dulu ya. Set like dulu. Set cursor ya. Set cursor dulu. Nanti kita posisinya misalkan 0,0. Atau kalau misalkan mode ini selamat datang kita tulis dulu ya. Selamat berarti ada 7, kasih 1 berarti 8, datang berarti 14 ya. Supaya ini posisinya di tengah, maka kita bisa ganti ininya 1. Nanti setelah selamat datang kalian tulis di sini lcd.print. Lihat ya, pakainya print ya. Nanti jangan lupa dikasih titik tanda kutip 2. Nanti kita tulis di sini selamat datang. Oke, enter ya. Jadi saya lupa, nanti di sini jangan lupa kalian kasih lcd. Clear. Ya, ini fungsinya untuk menghapus semua tampilan LCD dulu ya, biar ketika masuk tuh kosong. Oke, kemudian kalian tulis di sini nama kalian ya. lcd.print. Kita pakai set cursor lagi ya. Set cursor, ini katanya set cursornya C-nya besar ya. Misalkan nama kalian. Ya, nanti posisinya misalkan di 1,1. Nanti ini nama atau kelompok kalian aja ya, lcd.print. Nanti ini berarti kelas misalkan 9A kelompok 1. Kelas 9A kelompok 1. Berarti kalau kita lihat hurufnya ada kelasnya 5, 9A-nya 2, 7, 10, 11 tambah 3. Oke, pas ya. Nanti kalau misalkan mau dicek, kalian bisa klik yang start ya untuk ngeceknya ya, bener atau enggak. Kita coba cek dulu. Oke, ternyata salah ya. Kenapa salahnya? Ini liquid kristalnya nggak ada library-nya. 1.10 lcd.init-nya berarti yang salah ya. Oke, coba kita ganti ya.
L-nya itu berarti L kecil. Nanti kita coba nyalakan lagi. Kok masih nggak ada ya? Nanti kita cek dulu library-nya. Liquid Crystal I2C. Liquid Crystal I2C. Ini udah benar ya. Nanti kita cek ya, ini kesalahannya di sini. Oke, nanti kita coba dulu lihat. Codingnya ada di sini ya. Oke, salahnya itu di garis ini nggak ada ini ya, ternyata. Di sini dikasih underscore. Oke, masih salah. Ini penulisan liquid kristalnya yang masih salah ya. Oke, nanti kita pakainya liquid crystal, L-nya besar, C-nya besar, ada garis, ada ini underscore, itu C-nya huruf besar ya. Kita coba cek lagi. Nah, ini udah mulai masuk ya. Selamat datang kelas 9A kelompok 1. Nah, S ini posisinya 11 ya. Jadi ini ada kotak kosong yang nggak dipakai, ini posisi satunya di sini. Oke, kalau udah kita coba sekarang masukkan nilai sensornya ke dalam LCD-nya ya. Oke, kita masukkan nilai sensor di sini ya. Berarti nanti kita masukkan dulu pembacaan sensornya ke dalam variabel baca sensor. Nanti kita tulisnya baca sensor sama dengan, kalau kemarin aktuator itu masuknya ke digital write, tapi kalau sensor kita pakainya digital read. Nanti R-nya besar ya. Apa yang kita bacanya itu dari sensor. Baca sensor berarti variabel untuk memasukkan nilai atau hasil baca dari sensor ini. Nanti sensor ini mengarah ke sensor LDR yang ada di sini ya. Oke, kemudian kalau udah, nanti kita LCD-nya kita hapus dulu ya tulisannya. Maka kita bisa pakai lcd.clear. Nah, nanti kalau udah kita masuk ke ininya ya, misalkan lcd.set cursor, buka kurung, posisinya misalkan kita mau nulis hasil pembacaan ya, misalkan hasil ini set cursornya nanti dulu ya, di lcd.print hasil pembacaan. Hasil pembacaan, kalau kita lihat hurufnya ini hasilnya 5 tambah spasi 16, pembacaannya berarti pem itu 3, ba itu 5, ca-nya 7, tambahannya itu 9 ya. Oke, berarti kita di sini masih 1,0 aja ya. Nanti untuk yang ini lcd.set cursor lagi. Kita kosongin dulu aja ya. Nanti di sini kita pakai lcd.print. Oh, ingat nggak ada spasinya ya. lcd.print. Nanti misalkan kita ini ialah sensor. Kemudian kita kasih spasi. Nah, ini. Berarti ini hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita anggap misalkan ini 1,1 aja. 9
tambah 1 berarti 10 ya. Berarti kita masukin ke sensornya ke nilai 11-nya berarti. Kita LCD.set cursor lagi. Nanti di sini posisinya berarti 1,11 karena sensornya 9 tambah ini 1 ya. Jadi kan 10. Ini kita tambahin 1 berarti 11. Sorry, kebalik ya, 11,1 harusnya. Nanti di sini LCD dot print lagi. Nanti kita bisa pakai di sini ialah nilai dari baca sensor. Oke, udah. Nanti kalau udah, oke udah ya, kita cobain ya di sini. Oke, kalau misalkan di sini masih nggak berhasil, kalian cobain sampai berhasil ya. Karena saya juga sering seperti ini. Gagal, build servernya gagal. Nah, ini hasil pembacaan sensor ya, sorry. Ini hasil pembacaan sensornya terlalu cepat ya. Kita tambahkan delay supaya ada jedanya. Untuk yang ini dia langsung ngapus ya. Supaya dia nggak langsung ngapus, kita kasih delay aja ya. Misalkan di sini delaynya 2 detik, berarti 2000. Dan di sini kita kasih delay juga supaya dia pembacanya nggak terlalu cepat. Misalkan dia baca setiap 3 detik sekali. Kita cobain lagi ya. Oke, ini selamat datangnya. Nah, ini hasil pembacaannya. Sensor bacas, kok bacas ya? Oh, sorry ya, salah ya. Karena saya baca sensornya pakai tanda petik, maka yang terbaca itu si tulisan baca sensornya. Supaya baca sensornya itu kelihatan angka, berarti kita nggak usah ada tanda petiknya ya. Kita ulang lagi aja di sini. Nah, ini selamat datang kelas 9A. Nah, ini hasil pembacaan sensornya 0 ya. Karena kita pakainya karena kita pakainya ke digital ya. Jadi dia pembacanya 0 atau 1 ya. Kalau misalkan ini kita turun ke bawah, maka sensornya dia jadi 1. Ini karena kita masukinnya ke digital ya. Nah, kalau kita garisnya ke sini, maka setelah 3 detik dia akan berubah jadi 0. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan hasil mau jangan 0 atau jangan 1, maka kita pakainya analog ya. Berarti yang ini kita hapus dulu ya. Kalian klik kabelnya, kemudian kalian hapus. Klik tanda sampahnya. Kemudian kita ketik lagi di sini. Sorry, bukan yang ini ya. Oke, nanti di sini ada pin analog, kalian klik. Nah, nanti analognya kita tarik ke bawah ya. Nanti untuk simulasinya kalian hentikan, kemudian masuk lagi ke simulation. Nanti kalian hapus kabel pin digitalnya. Nanti kalian masukkan ke pin misalkan ke A3. Pokoknya ke A yang masih kosong ya. Nanti kita cek lagi di sini. Nah, nanti kalian masuk lagi kode. Nah, untuk kodenya karena kita ganti ya, yang 2-nya itu kita ganti ke jadi A3, maka kalian tulis di sini jadi A3 seperti ini.
Nah, karena kita masuknya ke pin analog, maka jangan lupa juga nanti kalian digital di sini kalian ganti menjadi analog. Nanti A-nya kecil ya. Analog read dengan A-nya kecil tanpa spasi dan R-nya besar. Dan kita klik lagi di sini. Nah, ini tulisannya selamat datang kelas 9A. Oke, nanti untuk cara baca ini hasil sensor 250 ya. Jadi intensitas cahayanya 250. Nanti kita naikkan misalkan ini jadi 9000. Oh, hasil sensornya berarti 41. Oke, kalau misalkan ininya kita turunkan, maka dia hasilnya 968. Semakin dia kesini itu berarti semakin gelap ya, kalau nggak salah ya, Nah, pembacaannya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, nanti kalau udah, jangan lupa kalian save dulu ya. Kalian bisa save-nya, kalian klik tanda save yang ada di atas ya, di sampingnya workflow ada tulisan save, kalian klik save. Nanti kalian kasih nama ya tugasnya. Misalkan kalian itu berarti di sini tugas pembacaan sensor ke LCD, misalkan kayak gini ya. Kemudian kalian klik save. Nah, nanti kalau udah di save jangan lupa ya kalian klik share-nya. Kalian copy yang di sini ya. Kita copy alamatnya. Nah, kalau di copy jangan lupa kalian masuk ke blognya ya, ke blog kalian. Misalkan saya di sini itu punya blognya. Ini dulu saya cari dulu ya blog saya di mana ya. Kayaknya sih ke bahan ajar kayaknya ya. Nanti dulu semoga benar. Nah, ini. Ya benar ini ya, misalkan ya. Ini ke blog sayanya ya. Nanti untuk tampilannya seperti ini ya. Nanti ini kalian ganti yang namanya, ini sesuaikan aja. Nah, ini misalkan saya yang tugas kemarin ya, membuat IoT lampu merah. Nanti jangan lupa ya, di blognya itu ada judul yang tadi ini. Tujuan nggak usah, ini ada alat bahannya sesuaikan sama yang tadi di simulasi ya. Kalau lampu merah kan alat bahannya ada Uno, kabel, lampu, resistor. Terus jangan lupa kode programnya masukin ke sini. Dan jangan lupa dikasih yang namanya linknya ya, link seperti ini. Nah, untuk caranya masukin linknya berarti seperti ini ya. Nanti kalian masukkan ke untuk yang ini. Misalkan yang di sini ya, untuk tugas kedua misalkan yang ini ya, kotak teks. Nah, kotak teks ini berarti kita masukkan linknya. Berarti yang ini. Nanti teksnya di sini misalkan kita pakai nama ya. Kalian tulis nama yang ngebuatnya siapa. Misalkan nama saya ialah Alfa, ya berarti Alfa. Nanti di sini link tugas yang tadi. Nah, nanti kalian terapkan. Oke, maka ada tulisan seperti ini ya, alfa warna biru ya. Nanti kalian juga klik sematkan di sini ya. Nanti kan dengan URL kalian klik tadi ya, yang ini. Nanti kalian bisa milih yang tampilannya bebas, mau yang ini atau yang ini. Misalkan saya tampilannya itu yang ini aja ya, misalkan. Nanti kalian sisipkan. Nah, nanti kalau udah jangan lupa kita publikasikan ulang ya. Kita publikasi, karena saya ini ngambilnya dari yang udah dipublikasi, jadi kita publikasi ulang. Oke, nanti tugasnya udah selesai ya. Nah, untuk kode itu kalian tinggal kode yang dari sini aja ya. Kalian copy aja semua yang di sini. Nanti kesininya ya tinggal kalian copy
karena kalian pakainya HP, berarti kalian boleh di sininya itu pakai screenshot aja. Boleh pakai screenshot ya. Atau juga kalian di sini kalian copy masukin ke Google Docs. Nanti yang dimasukin di sininya itu berarti Google Docs-nya. Bebas ya nanti di sininya ya. Yang penting nanti kodenya itu kelihatan di tugasnya. Ini jangan lupa ya, berarti blogspot-nya itu ada judul, ada alat bahan, ada kode, dan ada linknya ya. Nanti linknya kalau bisa dibuatnya 2 seperti ini. Kok ini linknya satunya mana ya? Nggak ada dah. Oh sorry, ini linknya saya di atas semua ya berarti ya. Nah itu ya, yang penting ada linknya. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa ya, semua tugasnya dikerjakan. Begitu juga untuk tugas 4, berarti ya ini tugas kelima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.